Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat pemateri kajian Mutiara Solihah pada hari ini, yakni Ustazah Khalidah Ulfi Mubarakah atau biasa disapa dengan Ning Ulfi. Assalamualaikum Ning, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Yang kami hormati ibu-ibu dosen serta seluruh partisipan yang hadir pada siang hari ini. Serasa puja dan puji bertabur tahmid, mari kita turutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas kesempurnaan nikmat yang dilimpahkannya hingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam serta dapat berbuat jahat dan menjalasa biljum dan ikut serta meramaikan Islam biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Senandung kidung syahdu bernuansa salawat dan salam, semoga selalu teruntai teruntuk sang kekasih abadi kita, penegak pilar agama rahmatan lil alamin, beliaulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung di acara Mutiara Solihah, yakni kajian rutin setiap hari Jumat. Dan sebelumnya perkenalkan saya Subriyatin yang akan menjadi moderator pada kajian hari ini. Dan alhamdulillahirabbil tema kajian pada hari ini adalah dahsyatnya menjaga lisan yang akan disampaikan langsung oleh Ning Ulfi. Beliau merupakan pengisi kiswah Female TV 9 Nusantara dan Komisi Dakwah MUI Jawa Timur. Baik, langsung saja kami silakan kepada Ning Ulfi untuk menyampaikan kajian pada siang hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Sriati ya, Mbak Sriating ya. Mbak Sriatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassiru yassir wa ya mudabbiru dabbir wa ya musahilu sahil sahil aliyya kulla asir bijail bashir nadir rabbi asir wa la tu'asir rabbi tamim bil khair amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ibu-ibu dosen yang sekarang hadir di dalam majelis ini dan juga seluruh mahasiswa, seluruh peserta kajian Mutiara Solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita panjatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang masih belum normal sepenuhnya, namun sampai detik ini kajian Mutiara Solihah masih tetap menjaga keistiqomahannya walaupun ini melalui virtual. Namun hal tersebut semoga tidak mengurangi keberkahan yang kita dapatkan, kemanfaatan ilmu yang kita dapatkan. Shalawat dan salam semoga selalu terlantunkan dan tertujukan kepada sang baginda kita, sang inspirator kita sepanjang zaman, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bagaimana beliau telah membimbing kita semua meninggalkan sebuah warisan yang luar biasa, yakni agama Islam yang menjadi petunjuk kita semua, dan semoga kita semua diakui menjadi umat beliau dan dikumpulkan di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah rahimakumullah, sehat semua ya ini ya. Alhamdulillah sehat nih. Di hari Jumat itu salah satu hari yang dimuliakan dalam agama kita. Jumat itu kesunahannya itu luar biasa. Menjadi salah satu hari yang istimewa di dalam agama kita. Sehingga banyak kesunahan-kesunahan yang dilipat gandakan. Salah satunya ketika kita membuka majelis seperti pada siang hari ini, insya Allah kita mendapatkan Jumat Mubarakah, Jumat Barokah, Jumat yang mendapatkan keberkahan, yang bagaimana semoga kita benar-benar mendapatkan limpahan keberkahan di hari Yaumul Jumat ini ya. Baik, para jamaah rahimakumullah, sebenarnya saya ingin share screen. Saya bisa untuk share screen, Mbak Sriatin? Nggih, dijadikan ini ya. Masih belum ini. Saya masih disable participant screen. Sampun Ning Ulfi, monggo dicoba lagi nggih. Oke.
Sampun kelihatan semuanya? Proses nih, di sampun. Sampun, ya, alhamdulillah. Baik, para jamaah rahimakumullah, kita hari ini akan berdiskusi bersama tentang bagaimana dahsyatnya menjaga lisan. Lisan ini adalah salah satu anggota badan kita, anggota tubuh kita, kecil sekali bentuknya dibandingkan anggota tubuh kita yang lain. Tapi yang perlu dicatat para hadirin semua, para jamaah rahimakumullah, dari lisan ini bisa menghasilkan kebaikan yang besar, namun juga sebaliknya bisa menghasilkan keburukan yang besar. Makanya saya mengatakan di sini dahsyatnya menjaga lisan. Lisan ini tidak boleh kita tidak kontrol. Lisan ini tidak boleh kita biarkan begitu saja, yang tanpa kita sadari, dia realitas sekarang ini banyak sekali kita temui hal-hal yang berdampak sangat luar biasa, yang dari ucapan maupun ungkapan-ungkapan yang tanpa dipikir panjang. Terkadang kita sebagai seorang perempuan, terkadang kita sebagai manusia biasa, al-insanul bashar, kita tidak sadar ucapan kita ini mengandung hal yang menyakitkan, ucapan kita ini menyinggung hal yang merugikan, atau sebaliknya. Terkadang kita tidak sadar. Begitulah kenikmatan bagaimana hawa nafsu itu membalut diri kita. Ketika kita tidak sadar, ucapan kita bisa menyakiti orang lain, tindakan kita bisa menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Sehingga patut kita ingatkan bersama bagaimana keutamaan kita dalam menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salamatul insaf wa hifdzul lisan." Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Rasulullah mengatakan di dalam hadis ini, keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya. Kalau kita lihat, kita bedah hadis ini, lisan ini sangat berperan bagi kita. Ini beda dengan ibadah loh ya. Kalau kita coba bedakan dulu, kalau ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh, itu babnya beda. Tapi ini berhubungan tentang akhlak. Lisan ini. Sehingga bagaimana lisan ini mempengaruhi kehidupan manusia. Bagaimana lisan ini mempengaruhi perilaku manusia, dan bagaimana lisan ini juga mempengaruhi keselamatan manusia. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita terkadang secara tidak sadar itu menguasai kita. Seakan-akan itu menjadi hal yang baik. Seakan-akan kita membicarakan seseorang, ada ungkapan yang mengatakan, oh riba itu ada riba hasanah. Kalau yang namanya riba, Mbak, riba itu ora ono sing jenenge riba hasanah. Riba itu ya riba itu isline madmumah, keburukan. Membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan beliau. Kalau mengkritik beda lagi. Mengkritik untuk membangun, mengingatkan tidak di depan orang banyak. Tapi kalau membicarakan keburukan orang lain tanpa dipengetahui orang yang kita bicarakan, dan itu di depan orang banyak, itu termasuk riba. Dan ini juga termasuk pada perilaku diri kita, termasuk pada bagaimana tingkatan kita yang namanya menjaga lisan. Lisan ini mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi tingkah laku kita, bahkan ibadah kita, zikir kita yang sudah kita tabung, nah ini bisa runtuh dari hal-hal kecil yang seperti ini. Oleh karena itu, hal yang terlihat kecil ini harus kita benar-benar jaga, karena ini merupakan sebuah pengaruh yang bagaimana mampu mempengaruhi keselamatan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau kita berbicara masalah di zaman modern, ketajaman lisan itu kadang juga tidak hanya berwujud dalam langsung, tapi namun juga di dalam media sosial. Status-status yang dituliskan yang menimbulkan konflik, yang menimbulkan kericuhan, yang menimbulkan permusuhan,
Ini juga termasuk pada bagaimana kita tidak mampu menjaga lisan. Cuma bedanya penyampaiannya ini tidak langsung kalau kita berbicara pada media sosial. Namun bayangkan para hadirin sekalian, ketika kita mengungkapkan keburukan-keburukan orang lain di dalam media sosial, dibaca banyak orang, diupload banyak orang, tersebar, tershare banyak orang, bayangkan jariah dosa yang kita dapatkan. Itu akan terus berlanjut sampai ungkapan-ungkapan buruk itu menghilang dengan sendirinya. Padahal kalau di dalam media sosial yang mengkonsumsi ini tidak hanya 1-2 orang, tidak hanya di dalam Indonesia, bahkan di wilayah kita, tapi di seluruh dunia. Coba bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati sekarang makanya. Media sosial ini di era saat ini adalah era yang bagaimana kita ditawarkan dengan berbagai macam bentuk kemudahan, kemudahan dalam hal kebaikan, kemudahan dalam kita berperilaku baik, tapi juga kemudahan di dalam hal yang melakukan kita hal yang buruk gitu loh. Jadi kemudahan saat ini yang ditawarkan dalam era kita saat ini, kemudahan dalam berbuat baik juga kemudahan dalam berbuat buruk. Kita ditawarkan dengan media sosial, memudahkan kita dalam mengakses informasi, informasi yang ada di luar sana. Tapi terkadang kita tanpa sadari ternyata informasi yang kita akses itu adalah produk-produk hawa nafsu dari manusia lainnya. Yang ini malah menambah jariah-jariah dosa kita sebagai pembaca, juga menambah dosa mereka yang juga menyebarkannya. Jadi sangat luar biasa sekali era saat ini itu para hadirin. Bagaimana teknologi itu mampu mempengaruhi kehidupan sosial kita, mampu mempengaruhi teknologi kita, mampu mempengaruhi perilaku kita. Sehingga kalau kita tidak menjaga dari diri kita sendiri, maka dampaknya akan luar biasa. Bahkan itu yang paling buruk, na'udzubillah min dzalik, bisa mempengaruhi akidah kita. Lisan adalah bagian dari tubuh kita yang dimana menjadi incaran nafsu. Lisan ini adalah incaran hawa nafsu kita. Yang paling utama, yang paling menggerakkan diri kita, itu adalah segumpal darah yang ada dalam dada kita, dalam tubuh kita yang namanya hati. Dari hati ini kemudian ketika kita terima, maka kita produkkan, kita keluarkan melalui lisan kita. Sehingga lisan dan hati itu saling berhubungan. Hati-hati makanya. Bagaimana lisan ini menjadi incaran setelah hati. Hati ini adalah incaran syaitan, incaran hawa nafsu kita. Setelah hatinya kena, baru dihasilkan, dikeluarkan melalui lisannya. Berbeda ketika di dalam hati kita penuhi dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Kemudian lisan kita biasakan untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Insya Allah itu akan menjaga diri kita, jasad kita, menjaga hati kita juga, dan menjaga hifdzul lisan kita, menjaga lisan kita juga. Jadi hati-hati panjenengan semua kalau tentang lisan. Terkadang tanpa kita sadari, 1 kalimat, 2 kalimat, itu bisa menyakiti hati orang lain, yang kemudian sakit dan kecewanya hati orang lain itu berkepanjangan. Dan itu sangat mempengaruhi menjadi amal jariah-jariah keburukan kita tanpa kita sadari. Makanya kenapa para hadirin sekalian, Allah itu melihat seseorang tidak hanya dari segi bagaimana dia terlihat dia beribadah, tapi sesungguhnya yang tahu kondisi setiap hambanya itu adalah Allah. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu hanya dari luarnya saja. Terlihat begitu, memakai pakaian yang begitu baik, begitu taat, tapi ternyata lisannya tidak terjaga. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata ibadahnya masih hanya sekedar mau menggugurkan kewajiban saja. Itu yang tahu itu Allah, sehingga kita sebagai manusia terkadang tidak berhak menghakimi manusia lainnya. Bagaimanapun bentuknya, kondisi diri kita sepenuhnya dalam hal ibadah itu adalah yang mengetahui adalah Allah. Sehingga kita tidak boleh menyepelekan orang lain.
Kita terlihat seakan-akan baik ibadahnya, kemudian kita melihat orang lain yang terlihat ibadahnya bolong-bolong, namun ternyata dia sangat menjaga lisannya. Itu juga menjadi hal yang mungkin saja amal jariahnya yang mengalahkan kita, bahasa yang seperti itu. Jadi hati-hati, kita tidak boleh menilai seseorang pun begitu saja. Imam Syafi'i menjelaskan, apabila seorang ingin berbicara, hendaklah berpikir terlebih dahulu. Bila jelas masalahnya, bila jelas manfaatnya, maka berbicara. Namun jika dia ragu, maka janganlah dia berbicara dengan hingga dia nampak masalahnya apa yang dibicarakan. Makanya ada yang hadis yang mengatakan as-sumtu hikmah, yang mengatakan diam itu adalah bijaksana. Tapi bukan berarti di sini makna hadis itu kita konotasikan, kita artikan hanya dari satu sisi saja ya para hadirin. Makna dari as-sumtu hikmah ini ketika kita dihadapkan dari ucapan-ucapan yang buruk. Jadi daripada kita berucap yang buruk, mending kita diam. Itu lebih bijaksana. Daripada kita ikut hibai teman-teman yang ada di sekeliling kita, ya lebih baik kita diam saja, itu lebih bijaksana. Jadi makna asumtu hikmah ini tidak berarti kita harus, kita kalau misalnya kita diminta pendapat nih dalam sebuah forum, memilih diam, nah ini tidak match, konteksnya tidak sesuai, konteksnya tidak tepat. Jadi hadis itu ada bayan-bayannya sendiri, ada makna-maknanya tersendiri, dan harus kita lebih luaskan maknanya. Tidak boleh kita memandang sebuah hadis atau tafsir hadis itu hanya dari satu sisi saja. Ya, jadi Imam Syafi'i pun menjelaskan bagaimana seseorang itu ketika hendak berbicara terus dipikir terlebih dahulu, dipertimbangkan masalahnya lebih besar atau malah sebaliknya. Kalau memang dikira masalahnya itu lebih banyak, maka ya kita berbicara. Namun kalau masalahnya kok sedikit, malah nanti banyak negatifnya yang didampakkan, maka lebih baik kita diam saja lah. Disinilah fungsi daripada atau makna daripada as-sumtu hikmah. Jadi bagaimana kita memilih untuk diam dari hal-hal yang tidak menghasilkan kemaslahatan. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan lisan. Terkadang tanpa kita sadari, manusia itu memiliki nafsu yang bagaimanapun tidak bisa kita cegah. Yang bagaimana terkadang kita memiliki rasa iri, terkadang kita memiliki rasa dengki, terkadang kita memiliki rasa kecewa kepada manusia lainnya. Dan rasa iri, dengki, dan kecewa itu secara tidak sadar terkadang menarik kita dalam ungkapan-ungkapan keburukan terhadap orang lain. Itu yang perlu kita muhasabah diri. Kita terkadang tidak sadar bagaimana kita membicarakan keburukan orang lain. Dan bahkan kita terkadang tidak sadar menerima keburukan orang lain tersebut. Itu sangat dampaknya, na'udzubillah min dzalik sekali ya, itu sangat benar-benar menjadi fitnah nanti kalau seandainya kalau kita tidak mengontrol ucapan-ucapan dari orang lain tersebut. Jadi hati-hati. Syaitan itu terkadang mengcover hal buruk itu seakan-akan menjadi sebuah hal yang mudah dan juga nikmat. Membicarakan orang lain 2 jam, 3 jam, itu tidak terasa para hadirin dan juga para jamaah rahimakumullah. Namun coba kita ngaji, maknani kitab, dengarkan siapa mau'udhatul hasanah, sak jam itu balik-balik nonton jam. Gak mari-mari sih. Tapi kalau kita membicarakan orang lain, 2 jam, 3 jam di sebuah kafe, dan lain sebagainya, itu tidak akan terasa. Jadi hati-hati dengan ungkapan-ungkapan yang terkadang kita sendiri tidak sadar kalau ungkapan itu menjadi riba, yang bagaimanapun riba itu bisa menjadi jariah keburukan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana kita berbicara masalah keistimewaan menjaga lisan menurut Rasulullah. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita mampu menjaga lisan, Rasulullah menjanjikan sesuatu kepada kita, umatnya yang mampu menjaga lisan. Para umatnya Rasulullah yang mampu menjaga lisan, para hamba Allah yang mampu menjaga lisan, yang pertama yang akan didapatkan nanti, beliau akan memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. Tanpa kita mencari kedudukan itu. Orang yang lisannya baik, orang yang lisannya bisa dijaga, tidak mudah membicarakan keburukan orang, tidak mudah memfitnah orang,
tidak mudah mencari keburukan orang lain, insya Allah kedudukannya akan ditinggikan oleh Allah sebagai muslim dan muslimah. Tidak perlu kita mencari kedudukan itu, Allah akan memberikannya sendiri. Rasulullah pernah bersabda, siapakah muslim yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang bisa menjaga lisannya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jelas, dijanjikan surganya Allah. Ini terlepas dari ibadah mahda dan ghairu mahda ya para hadirin. Ibadah utama dan juga ibadah sunnah. Ini kita berbicara masalah akhlak. Kalau kita berbicara masalah ibadah utama itu dia bisa ditawar lagi. Nah, ini maksudnya di sini sebagai penguat kita untuk dijanjikan surga, tambahan amal jariah kita untuk dijanjikan surga. Orang yang mampu menjaga lisannya, insya Allah akan dijanjikan surga. Rasulullah pun juga menjelaskan barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya, apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut dan lidah, maka dia akan memberikan jaminannya surga, insya Allah. Ini adalah janji Rasulullah kepada umatnya. Keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita mampu menjaga lisan kita. Dijauhkan dari neraka jahanam. Neraka tidak akan mampu menyentuh kita kalau kita mampu menjaga hati kita. Bagaimana kita bisa menimbangkan mana maslahah, mana maldharat, mana hal yang perlu kita bicarakan, mana hal yang perlu kita terima, dan mana sebaliknya. Dijauhkan dari kebinasaan yang keji, meningkatkan keimanan kita, amalan sedekah yang mendatangkan pahala. Jadi kalau kita mampu menjaga lisan kita, para hadirin rahimakumullah, kita mampu menjaga ucapan-ucapan yang baik, yang kita ucapkan ini adalah hal-hal yang baik, itu menjadi amalan sedekah kita. Jadi sedekah itu tidak hanya senyum kalau kita tidak mampu mengeluarkannya melalui materi. Sedekah melalui ucapan-ucapan baik, memuji orang, mendoakan orang, itu bisa menjadi amalan sedekah kita. Loh, enak tahu Islam iki, guam pangaslin dolek pahala itu. Terus mboten. Guam pangaslin dolek pahala, tapi uang yang digawe angel kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena memang hal baik yang benar-benar baik itu memang sulit dilaksanakan karena apa? Di situ adalah bagaimana setan-setan dan hawa nafsu itu mengkanter kita untuk meraih kebaikan itu. Makanya coba kita bersenang-senang dengan teman-teman kita, menghabiskan waktu yang luar biasa, itu adalah hal yang sangat mudah. Kamu coba luangkan waktu untuk ngaji Al-Quran misalnya. Rasanya satu lembar aja cukup kak mari-mari yo. Dise akhir ayat iki kak mari-mari. Zikir naik kertas iling. Naik gak iling, oh iya. Tadi kan saya zikir ya. Tapi terkadang kalau kita sudah belum terbiasa zikir, biasanya memang agak sulit. Tapi kalau kita sudah terbiasa zikir secara tanpa kita niati untuk zikir, hati kita itu diam pun itu berzikir, beneran itu. Kalau kita membiasakan. Nah, dari kebiasaan itu sebelum kita terbiasakan harus kita paksa. Mengikuti amalan-amalan, misalnya satu hari kita zikirlah minimal istighfar 100 kali. Pokoknya bagaimanapun saya satu hari ini harus nutup istighfar 100 kali, entah itu dibaca pagi sampai siang, entah itu pas longgarnya, pokoknya 100 kali dalam sehari. Itu diistiqomahkan, dicoba, walaupun sulit dicoba terus, nanti insya Allah tanpa kita menyuruh diri kita akan beristighfar tersendiri. Itu yang dinamakan kebiasaan. Kemudian bagaimana kalau kita mampu menjaga lisan kita? Yang ketujuh, poinnya menghindari keras hati. Para jamaah rahimakumullah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari yang namanya keras hati. Kalau hati kita sudah keras, kita dinasehati tidak akan mudah menerima. Kalau hati kita sudah keras, kita diberikan ungkapan-ungkapan yang baik, itu tidak akan mudah kita terima. Kalau hati kita sudah keras, kita diberikan ilmu yang baik, itu tidak akan mudah kita terima dan gampang lupa. Kalau hati kita sudah keras, kita disentuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran, kita disentuh dengan kekuasaan Allah, itu tidak akan mudah terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai hati kita itu menjadi hati yang keras. Na'udzubillah min dzalik. Makanya salah satunya untuk menjaga hati kita agar tidak menjadi hati yang keras, maka kita harus menjaga lisan kita. Menyelamatkan diri dari dosa, membicarakan orang, ghibah, fitnah, Mbak, itu
Na'udzubillah min dzalik, dosanya itu sangat besar sekali, apalagi itu bisa menjadi fitnah yang dikonsumsi publik. Makanya kita sebagai manusia biasa yang masih banyak nafsunya, kita benar-benar harus jangan mentah-mentah menerima omongan orang lain. Jangan menilai manusia lainnya dari omongan orang lain yang belum kita ketahui. Itu penting, itu yang banyak terjadi di lingkungan kita, benar enggak? Kita mendapatkan cerita si A sebelum kita mengenal si A. Kita percaya ceritanya si A. Tanpa kita sadari, kita ikut membenci si A. Padahal kita belum kenal sama si A. Benar enggak? Itu yang sering terjadi di lingkungan kita. Kemudian keburukan si A yang sudah kita terima tadi, yang kita mendengar cerita, kita tanpa sadar ternyata mendukung keburukan-keburukan si A itu dengan menceritakannya kepada orang lain. Loh. Jadi tanpa tahu apakah itu benar atau salah, itu kemudian diceritakan ke satu orang, kedua orang, itu jatuhnya bukan lagi ghibah, tapi sudah fitnah. Kalau sudah fitnah, na'udzubillahi min dzalik, dosanya itu bukan lagi dosa menyeh-menyeh bahasanya orang Jawa. Tapi dosanya itu wis gede. Al-fitnatu asyaddu minal, bahkan itu disamahkan dengan bagaimana itu membunuh sesama muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Jadi fitnah itu terkadang bukan kita lakukan secara terang-menerang. Terkadang ketika kita tanpa mengetahui cerita si A, namun kita ikut membicarakannya, itu bisa menjadi fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan lisan. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menjaga lisan, bagaimana derajatnya kita terangkat sendiri, mendapatkan ridha dari Allah itu sudah pasti, dan memperoleh keberuntungan dunia akhirat. Kalau panjenengan semua sekarang di dunia merasa beruntung, baik itu di dalam materi, baik itu dalam keluarga, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama harus dilantunkan adalah rasa syukur. Namun yang kedua, kita juga harus muhasabah diri. Kalau misalnya kita merasa ibadah kita kok bolong-bolong, ibadah kita kok malas-malasan, namun kenikmatan Allah kok begitu banyak diberikan kepada kita, kita perlu khawatir para hadirin. Itu bisa menjadi istidraj. Apa itu istidraj? Adalah kenikmatan yang hanya diberikan ketika kita di dunia. Nek ten akhirat pun kita mboten angsal kenikmatan sama sekali pun. Karena kenikmatannya itu sudah kita diberikan di dunia saja. Dan akhirat tinggal hisabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Istidraj ini terkadang tidak kita rasa. Jadi perlu kita harus muhasabah. Ya Allah, matur nuwun atas nikmatnya, atas segala rezekinya. Namun kalau ibadah kita masih sering menyakiti orang lain. Ibadah makhluk kita, ibadah utama kita bolong-bolong. Kewajiban kita sebagai orang tua masih belum bisa baik, kewajiban kita sebagai anak masih belum bisa baik, kita sering maksiat. Namun kok nikmat kehidupan dunia ini kita banyak dapatkan, rezeki kita banyak, terus kemudian keinginan kita kok banyak yang tercapai. Yang kita perlu khawatirkan, kita harus muhasabah. Jangan sampai kita tergolong umat yang diistidraj oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari golongan umat-umat yang diistidraj, ya. Karena terkadang kenikmatan-kenikmatan dunia itu membuat kita lalai. Terkadang kita membuat lupa. Bahkan kita lupa untuk bersyukur. Rasa syukur itu sering saya ucapkan sering saya sampaikan kepada teman-teman ketika kajian. Kalau kalian ingin belajar logika tertinggi manusia, itu adalah rasa syukur. Rasa syukur itu tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah. Tapi rasa syukur itu bagaimana kita benar-benar tidak menuntut apapun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang nikmatnya sudah diberikan. Dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Susah. Saya sendiri juga belajar. Kita semua pasti pernah merasakan, ya Allah, kok kehidupanku seperti ini ya? Ya Allah, kenapa kok keinginanku masih seperti ini ya? Ucapan-ucapan seperti itu terkadang itu membawa kita ke ranah yang tidak bersyukur. Tapi kalaupun kita
dalam kondisi seperti itu, cepat kembali kepada Allah, cepat beristighfar dan ingat kepada Allah dan benar-benar minta petunjuk sama Allah. Biar kita tergolong orang-orang yang tidak jauh meninggalkan syukur, tidak jauh dari nikmat-nikmat Allah. Allah memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia. Ingat, ada roket dan atid di pundak kita. Makanya kenapa sih? Kita sering disampaikan seperti kalau ngomong itu yang baik-baik. Jangan sampai kita ngomong itu yang buruk. Siapa? Kok anak wali liwat loh. Bahasa orang Jawa kan gitu ya. Biasanya orang Jawa itu seperti itu. Hati-hati loh, nanti ada wali liwat loh. Sebenarnya bukan wali liwat atau bagaimana, tapi ingat di kita itu ada raqib dan atid yang siap mencatat dan siap mengamini. Kalau seandainya kita ucapkan itu adalah yang buruk, kemudian malaikat mengamini, nah ya itulah. Makanya kalau dalam ilmu sosial, kalau kita tarik dalam ilmu sosial, sugesti keburukan itu bisa terjadi nyata gitu kan. Sebenarnya kalau kita tarik lagi ke dalam agama, dalam pembelajaran agama, sebenarnya itu ada ini yang maknanya. Ya, bagaimana dalam surat Al-Quran, ma yalfudzu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Maknanya di situ. Jadi bagaimana tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekat malaikat pengawas yang selalu hadir dalam kita. Hati-hati. Tidak akan pernah terlewat ucapan-ucapan kita A, B, C, D, E yang nanti akan ditaruh di padang mahsyar yang kemudian ditampakkan semua. Si Jamila, kamu dulu pernah nyakiti si Zulaiha. Si Kutiem, kamu pernah menyakiti si Maryam. Itu semuanya akan tampak, diputar videonya dan lain sebagainya, itu di padang mahsyar, bahasanya seperti itu. Nah, disinilah tugas daripada malaikat raqib dan atid. Hati-hati semuanya para jemaah rahimakumullah. Jadi bagaimana kita harus mampu menjaga diri kita, menjaga lisan kita dengan baik dan benar. Dan bagaimana sih cara kita menjaga lisan kita? Bagaimana sih cara kita menjaga ucapan kita? Nah, ini ada beberapa cara yang benar-benar dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Zikir kepada Allah itu tidak hanya sekedar untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menjaga diri kita dari segala bentuk keburukan yang menyertai kita. Kalau kita sudah terbiasa zikir kepada Allah, maka hawa nafsu yang berlebihan atau mungkin godaan-godaan syaitan yang bisa dikategorikan sangat kuat itu bisa menjadi kantor kita zikir tersebut. Kemudian istiqomahkan dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya sekedar kitab yang sebagai petunjuk manusia atau sebagai sumber hukum kita, tapi Al-Quran itu juga sebagai penjaga diri kita. Usahakan setiap hari kita membaca Al-Quran tanpa meninggalkan. Yang punya keistiqomahan membaca Al-Quran setiap hari walaupun itu satu ayat, teruskan. Karena yang menjaga diri kita terkadang itu adalah keistiqomahan kecil yang sampai detik ini kita jaga. Paham ya? Jadi ibadah-ibadah kecil yang kita lakukan secara beristiqomah itu terkadang secara tidak sadar itu menjadi penjaga diri kita dalam maksiat. Terkadang kita kalau sudah terbiasa berzikir, terbiasa membaca Al-Quran, terkadang kan mungkin di antara kita kalau kita pernah berbicara kotor itu kan merasa kayak tidak nyaman gitu kan. Kayak astagfirullah, ada rasa tidak nyaman, ada rasa kayak merasa berdosa dan lain sebagainya, maka perlu disyukuri. Itu adalah bukti bagaimana Allah menjaga kalian. Tapi kalau wis berbicara buruk kok biasa-biasa aja, berbicara keras biasa-biasa saja, memfitnah orang itu biasa-biasa saja, itu perlu khawatir. Dan satu hal lagi, derajat kita para hadirin rahimakumullah, kita tidak tahu derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita saat ini adalah melakukan ibadah mahdoh semaksimal mungkin dan menjaga akhlak kita, menjaga diri kita sebaik-baik mungkin. Jadi kita tidak boleh menyepelekan orang lain. Terkadang ucapan-ucapan kita yang secara tidak sadar menggiring kita menjadi hamba yang sombong, hamba yang takabur, yang kemudian menyepelekan hamba yang lainnya. Itu juga termasuk contoh tidak mampunya kita dalam menjaga lisan, menyepelekan orang lain. Siapa sih kita ini sebenarnya?
Kita ini manusia biasa yang bagaimanapun nanti kalau sudah selesai semuanya tugas kita di bumi, yo podo wae nanti kita dikubur. Ditakoni kayak malaikat mungkar dan nakir. Bah iku jenderal, bah iku presiden, bah iku guru besar dan lain sebagainya, semuanya sama akan mendapatkan perlakuan yang sama dari Allah. Artinya sama itu akan sama ditanyai, sama dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada suatu hal yang perlu kita sembunyikan di dunia ini. Semuanya pada hakikatnya kita itu terbatas oleh waktu. Apa yang kita rasakan saat ini ada waktunya, ada masanya. Yang bagaimanapun nanti kita akan ketika Allah sudah mengatakan sudah cukup kamu di dunia, waktunya kamu kembali untuk pulang, ya sudah, semua apa yang di dunia ini sudah tidak ada gunanya. Tinggal bagaimana amal kita. Termasuk sudah seberapa sering kita menyakiti orang lain, itu juga harus kita pertanggungjawabkan setelah ini. Makanya para hadirin rahimakumullah, menjaga lisan itu perilaku yang terlihat mudah, namun sulit dilakukan. Karena apalagi sekarang di era-era modern, di era-era yang menawarkan kita dengan berbagai macam kemudahan informasi. Jadi sekarang kalau kita mengatakan ghibah itu tidak hanya ghibah secara langsung dan lisan, tapi ghibah itu juga ternyata bisa dilakukan secara virtual. Contohnya apa? Dengan kita mengetik, mengomentari di media sosial. Coba saya ingin tanya, kira-kira di sini ada yang mengikuti Lambe Turah kira-kira? Ada yang mengikuti akun Lambe Turah enggak di Instagramnya? Ketika kita mengikuti akun Lambe Turah saja, itu sudah menjadi konotasi kita untuk mendengarkan keburukan-keburukan orang lain. Itu harus kita pertimbangkan, harus kita pikirkan hal-hal kecil seperti itu. Jadi tingkah laku kita ini harus yang kontrol ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita harus mengontrolnya melalui bagaimana kita harus mampu menjaga diri kita dari hawa nafsu kita, bagaimana kita harus mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang mengarahkan kita kepada maksiat. Buatlah diri kita menjadi tidak nyaman untuk berbuat hal yang buruk. Buatlah diri kita menjadi seseorang yang merasa sangat berdosa ketika kita membicarakan orang lain. Bagaimana caranya? Perbanyak ucapan-ucapan yang baik, perbanyak zikir sama Allah. Perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah. Perbanyak sholawat. Perbanyak ucapan-ucapan yang baik. Dan ketemulah dan berkumpullah kalian dengan orang-orang yang baik pula. Jadilah orang-orang yang peka. Idza minkum ra'aytum kalian falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi dzalika ta'fu iman. Jadilah orang yang peka, maknanya dalam hadis itu ketika kalian melihat keburukan, lisannya itu gaeno ngingatno. Gunakan lisan kalian untuk mengingatkan. Gunakan tangan kalian untuk mengingatkan, mengajak orang kepada hal yang benar. Jadi hadis itu mengatakan kita harus dituntut menjadi hamba yang peka terhadap ketika kita melihat kemungkaran, yuk kita jadikan lisan kita sebagai pengingat. Seperti itulah bagaimana kita harus belajar bersama untuk benar-benar memahami bagaimana kita harus mampu menjaga akhlak kita, tingkah laku kita, dan lisan kita. Karena luar biasa sekali para hadirin, dari lisan ini bisa menghasilkan keburukan yang tanpa terputus. Dan jika itu terjadi, itu juga menjadi amal jariah keburukan kita yang juga tanpa terputus. Kalau kita tadi berkontribusi, kalau kita kembali kepada makna keistimewaan orang-orang yang menjaga lisan itu, salah satunya adalah diibaratkan seperti hanya bersedekah, kata Rasulullah. Maka kalau kita tarik lagi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasa. Ketika anak Adam itu mati, 3 hal yang tidak terputus dalam amalnya. Semua amal ibadahnya terputus, 3 hal yang tidak terputus. Yang pertama, sedekahun jariyah. Jadi sedekah, sing jenenge sedekah, itu tidak akan terputus sampai kita mati. Lah tadi kan kita kembalikan lagi pada ungkapan Rasulullah, menjaga lisan termasuk sedekah. Kalau kita mampu berbuat baik, mengungkapkan kebaikan, kita mampu mentransformasikan ilmu yang manfaat, itu menjadi sedekah kita yang tidak terputus sampai ketika kita masuk ke liang lahat. Sedekahun jariyah, atau ilmu yang manfaat.
ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu tidak harus jenengan menjadi guru, tidak harus jenengan nunggu menjadi orang-orang yang bahasanya di ranah pendidikan. Tidak. Jenengan misalnya mengajari anak-anak panjenengan semua, atau mungkin mengajari orang-orang di sekitar rumah kalian panjenengan semua, mengajari, oh ini cara berwudu, oh ini cara membaca Al-Quran, oh ini cara menghormati tamu, itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat, karena ilmu itu adalah ilmu yang manfaat, itu adalah ilmu yang ditularkan dan diberikan kemudian dilakukan oleh orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian awaladun sholih, anak yang soleh, solihah, itu termasuk amal ibadah yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal. Jadi sangat luar biasa sekali kedahsyatan yang namanya menjaga lisan. Kedahsyatan kita untuk tidak berbicara buruk, kedahsyatan kita untuk berbicara hal-hal yang maslahah. Faedahnya juga luar biasa. Jadi para hadirin rahimakumullah, itulah tadi bagaimana keistimewaan dahsyatnya apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga diri kita dari membicarakan keburukan orang lain, memfitnah orang lain, dan juga kedahsyatan bagaimana kita ketika kita mampu untuk benar-benar menjaga ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain. Jadi mari kita semua belajar bersama, kita semua belajar bersama. Kita memperbaiki diri kita masing-masing. Kita bermuhasabah pada Allah setiap harinya. Satu hari ini ya Allah, kula sampun nyinggung sinten mawon. Astagfirullah. Makanya jangan gengsi untuk meminta maaf. Jangan gengsi untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sering bertemu dengan kita. Ketika bertemu, ucapkan salam, ucapkan minta maaf. Tapi terkadang kita itu juga, teman-teman kita itu terkadang juga ya, loh ngapain minta maaf? Ayo, habis ngapain? Sehingga membuat kita kayak auto, aduh kok aku langsung di-judge seperti itu ya, gitu. Padahal kan makna kita meminta maaf, tujuan kita barangkali kita pernah melakukan hal yang kurang baik tanpa sengaja atau apapun. Tapi terkadang teman-teman kalau bercanda kan seperti itu dan membuat kita auto telak mental kita itu gitu langsung down gitu ya. Saya tidak akan maafkan kalau nggak ngomong itu kesalahannya apa. Terkadang juga ada teman yang modelnya kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, apalagi kehidupan kita sehari-hari yang banyak berhubungan dengan orang lain, bertemu orang lain, sehingga jangan pernah ketika kita lupa untuk bermuhasabah setiap harinya. Satu hari ini saya sudah marah dengan siapa? Satu hari ini saya sudah menyakiti siapa? Itu bermuhasabah sebelum tidur. Ojo sampai ngabis no paketan, nyekrol status, beritanya si A, beritanya si B, apalagi yang single kemudian tahu beritanya si B, C, galau-galau sendiri, nangis-nangis sendiri. Nah, itu malah yang jadi mazorot. Dibanding itu kita ingat-ingat, aduh aku hari ini tadi habis ketemu sama dosen tadi ucapanku kok agak kurang sopan ya kepada beliau. Minta maaf kalau ketemu sama beliau. Sama halnya. Banyak hal yang takzim kepada guru, takzim kepada dosen, takzim kepada orang yang mengajari kita terkait ilmu, itu wajib ya Mbak ya. Semuanya perlu dicatat. Tidak terlepas bagaimanapun kondisinya yang mengajari kita sebuah ilmu itu adalah guru kita. Bagaimanapun bentuk guru kita, kita harus takzim kepada beliau. Selagi itu mengajarkan hal yang baik dan sesuai dengan moral-moral yang ada dalam syariat Islam. Itu yang paling terpenting. Jadi saya kira itu Mbak Sriatin, nanti kita lanjutkan berdiskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Neng Ulfi atas materinya hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan kepada teman-teman semuanya yang sekiranya ada pertanyaan dimohon untuk raise hand terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaannya. Monggo dipersilakan.
Oke, monggo yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini atau mungkin materi di luar hari ini tidak apa-apa, saya persilahkan. Karena memang mencari ilmu, memberikan informasi, mencari informasi kebaikan tidak boleh kita batasi. Selagi bisa kita berikan, harus kita berikan. Monggo. Monggo dipersilakan kepada teman-teman semuanya yang sekiranya ada pertanyaan, baik di luar tema maupun di dalam tema juga tidak apa-apa. Dipersilakan untuk bertanya, nggih. Oke, tidak ada yang bertanya? Sudah ada yang raise hand tadi. Oh. Ini dari Mbak Ainiatul Fadiah. Dipersilahkan. Monggo. Monggo Mbak Ainiatul Fadiah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah dikasih kesempatan. Mau tanya tentang ini. Saya ini kan anak yang mungkin dibilang paling bungsu ya, bungsu dan punya beberapa kakak gitu. Jadi kakak-kakak saya itu mungkin bisa dibilang secara lisan itu kurang baik, dan setelah saya mengerti dan saya ingin sekali bahwa mengajak untuk berakhlak lisannya lebih baik, itu caranya gimana ya Ustazah? Itu aja sih mungkin yang saya tanyakan, bukan untuk saya sendiri ketika saya sudah tahu, dan ketika saya ingin mengajak saudara untuk lebih baik lagi bertutur kata secara lisan, itu gimana caranya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Mbak Aniatul yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian dipersilakan kepada Neng Ulfi untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Emang realitasnya sekarang gini, para bapak semuanya ya, para hadirin semua. Terkadang orang yang tahu itu kan kewajibannya mengingatkan. Kalau beda lagi kalau kita tidak tahu, maka kita tidak ada kewajiban untuk mengingatkan. Tapi kalau sudah tahu, apalagi hari ini kita sudah mendapatkan bagaimana dahsyatnya yang namanya lisan itu tadi, maka setelah ini kan pastinya kita harus memiliki kewajiban dalam mengingatkan. Bagaimana cara kita ketika kita mengingatkan orang yang lebih tua bahasanya, apalagi itu masih dalam keluarga kita, agar berbicara lebih baik, atau mungkin agar berbicara dengan sopan dan tidak menyakiti orang lain. Tadi kembali kepada hadis yang saya sampaikan diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dara'atu minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa bi qalbihi dzalika adzaful iman. Jadi ketika kalian semua melihat sebuah kemungkaran atau hal yang tidak baik, maka ingatkan dengan kekuatan kalian semua. Maksudnya kekuatan itu misalnya
kita sebagai keluarga, karena menganggap kita ini keluarga dan juga itu adalah kakak kita masih punya wewenang sering bertemu mengingatkannya secara langsung. Ya, kita ingatkan secara langsung. Namun jika itu masih saja tidak berdampak, maka baru kita ingatkan dengan lisan kita yang pelan-pelan dan baik, bil lisan. Tapi kalau sudah diingatkan secara lisan, kalau ngomong seperti ini loh Mbak, jangan mudah untuk marah, jangan mudah untuk menghibah orang lain karena setahu saya gini 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 dan lain sebagainya. Itu disampaikan. Namun jika tetap, maka di dalam hadis itu dijelaskan ketika kamu sudah melewati kewajiban mengingatkan melalui kekuatan kamu, melalui lisan kamu, maka mengingatkan selanjutnya yaitu berdoa dengan doa atau dengan hati kita. Nek wis mari diilingno secara lisan, secara langsung, tapi kok masih tetap saja, maka tugas kita sebagai saudara, sebagai adik, sebagai teman, sebagai sahabat adalah mendoakannya. Mendoakannya dengan baik dan mengirimi Fatihah. Ingat Mbak ya, mengirimi Fatihah itu tidak hanya untuk mereka yang sudah wafat. Mengirimi Fatihah dengan mereka yang masih hidup itu diperbolehkan, tapi sepenting ojo ila ruhi. Nek ruh lah tiga ruh ya, tiga orang yang meninggal. Tapi kalau orang misalnya ya Allah, saya khususkan Fatihah ini untuk siapa? Untuk si A, untuk si B, untuk si C, untuk kakak saya. Semoga engkau segera berikan hidayah, semoga engkau baikkan ibadahnya, engkau baikkan lisannya. Siapa namanya langsung disebutkan Fatihah untuk beliau khusus. Pokoknya ojo sampai ila ruhi nek seurip. Ya, jadi seperti itu. Dan yang paling terpenting adab dalam mengingatkan itu harus dengan lemah lembut. Ingat, Islam itu rahmatan lil alamin. Agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang mentransformasikan keindahan dalam persaudaraan, agama yang menggambarkan kedamaian. Makna fi rahmatan lil alamin itu seperti itu. Jadi, kalau kita mengingatkan, ajaran yang sesungguhnya adalah mengingatkan adabnya adalah dengan sopan dan baik, dengan tanpa menjustifikasi, dengan tanpa mengkafir-kafirkan, dengan tanpa, oh kamu kalau omonganmu kayak gitu, kamu neraka kamu nanti ya. Nah itu udah Mohon maaf, sepertinya ini Neng Ulfi sedang terkendala jaringan ya. Kita tunggu sebentar untuk Neng Ulfi kembali lagi.
Sebentar, dia kita tunggu sebentar untuk Neng Ulfi kembali lagi karena Neng Ulfi tadi sempat terputus. Assalamualaikum Neng Ulfi. Assalamualaikum Neng Ulfi. Assalamualaikum Neng.
Assalamualaikum Neng Ulfi. Assalamualaikum Neng Ulfi. Apa suara saya sudah terdengar? Assalamualaikum Neng Ulfi. Assalamualaikum Neng Ulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggih suara saya? Nggih, sampun Neng Ulfi. Ya Allah, ngapunten kan sangat tidak tahu ini kenapa tiba-tiba kok internetnya langsung hilang plus gitu, Mbak. Insya Allah. Nggih, jaringannya nggih. Nggih. Mungkin bisa dilanjut Neng. Baik, alhamdulillah masih ditakdirkan untuk kembali untuk bergabung ini nggih. Dan seperti tadi saya lanjutkan tadi pertanyaannya terkait tadi ya. Tadi sudah saya jawab bagaimana kita harus mampu mengingatkan sesuai dengan kemampuan kita tadi. Dan yang paling utama, pokok utama adalah kalau sudah kita lakukan semuanya, maka tinggal kita mendoakannya. Dan adab dalam mengingatkan teman kita, saudara kita, dalam hal misalnya lisan yang masih belum mampu dijaga, maka itu harus dengan baik, dengan sopan, dan dengan uswatun hasanah. Kalau kita mengingatkan, maka kita juga harus belajar sesuai dengan apa yang kita ingatkan. Tidak harus menunggu, misalnya, saya merasa saya juga masih sering nih ngomong kasar, jadi ketika ada temannya ngomong hal-hal yang buruk dibiarkan, bukan berarti seperti itu, tapi kita sudah belajar. Artinya tetap kita juga harus belajar untuk mencontohkan dengan baik. Gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Setiati.
Nggih, alhamdulillah. Mungkin ini kan sudah menunjukkan waktu 12:42 nggih, Ning. Berhubung dari teman-teman juga kemungkinan ada yang kuliah nanti jam 1, mungkin bisa dicukupkan nggih, Ning, untuk tanya jawab ini. Dari Neng Ulfi mungkin bisa memberikan closing statement nggih. Baik, terima kasih Mbak Sriatin dan para jamaah dan para teman-teman mahasiswa yang alhamdulillah sudah istiqomah. Jenengan sudah bisa gabung meluangkan waktu untuk ngaji seperti ini sudah menjadi poin plus bagi panjenengan semuanya. Jenengan niatan untuk belajar, untuk menjadi orang yang lebih baik, ini sudah menjadi poin plus bagi panjenengan semuanya. Yang terpenting, para hadirin semua, teman-teman semua, lisan ini adalah anggota tubuh kita yang benar-benar harus kita perhatikan, yang harus kita jaga sebaik-baik mungkin. Jangan sampai ibadah kita yang sudah baik, ibadah kita yang kita sudah belajar menjadi orang yang lebih baik, namun karena kita masih belum bisa mampu menjaga lisan kita, itu semua runtuh begitu saja. Nah, sampai. Dan ingat, kita sebagai manusia biasa, terkadang tanpa kita sadari, kita sering menyakiti orang lain tanpa kita sengaja, membuat kecewa orang lain tanpa kita sengaja, membicarakan orang lain tanpa kita sengaja, maka jangan lupa untuk setiap hari kita beristighfar, memohon Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah gengsi untuk minta maaf, serta perbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an agar diri kita bisa terjaga dari hal-hal keburukan, dari maksiat-maksiat yang ada di sekitar kita. Saya kira itu, semoga hari ini, ngaji bersama ini, belajar bersama ini, bisa menjadi wasilah kebaikan kita semua, bisa menjadi amal baik kita semua, dan yang paling terpenting, semoga manfaat, semoga bisa diterima dengan baik dan diterapkan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Neng Ulfi yang telah memberikan materi kepada kita semua mengenai dahsyatnya menjaga lisan pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita akhiri kajian rutin Jumat pada hari ini, marilah kita foto terlebih dahulu, kemudian nanti ditutup dengan doa oleh Neng Ulfi. Untuk itu kita foto dulu, Neng. Untuk teman-teman semuanya yang kemungkinan bisa menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Monggo teman-teman semuanya, mungkin kita tunggu sampai 12.45 nih. Yang memungkinkan untuk menyalakan kamera, monggo dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Sepertinya cukup nih yang bisa menyalakan kamera. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bentar nih. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sampun Neng. Untuk selanjutnya adalah sesi penutupan yang dipimpin oleh Neng Ulfi. Monggo Neng Ulfi untuk memimpin doa nggih. Monggo sedanten hari ini biar semakin berkah dan ilmu kita bisa manfaat, bisa kita berikan ini, kita khusyuk baca doa dengan baik dan benar. Kita langsung terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما صلى
Rabbi sahil umurana wa hasil maqasidana wa bahina ilaika ya Allah. Rabbi jema'na jama' marhamah Rabbi nas'aluka ni'mata wa rahmata wa khusnukati. Rabbi qan'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa khif 'alaina kulla ghaibati lana min fadlika. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil. سهل علي كل عسير البشير نادي ربي عسر ولا تعسر بكامل الخير يا فتاح يا عليم يا الله افتح قلوبنا العلم النافع افتح قلوبنا العلم افتح قلوبنا العلم النافع اللهم بارك في رزقنا اللهم بارك في حياتنا اللهم بارك في عمرنا اللهم بارك في علمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ning Ulfi atas doanya. Baik, saya Suprihatin sebagai moderator yang mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak disampaikan kepada Ning Ulfi yang telah menjadi pemateri kajian pada hari ini, dan ibu-ibu dosen serta seluruh partisipan yang ada dalam acara hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja dalam memandu acara pada hari ini. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Ulfi. Kami sehat semua, semangat semuanya, nggih. Nggih, amin.